Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kuliah online bersama Andri Hermawan. Oke, kita akan bahas selanjutnya adalah mengenai MRP2 atau Manufacturing Resources Plan, di mana biasanya MRP ini metode dari PPIC yang digunakan untuk pabrik yang tugas utamanya adalah menyetok atau membuat produksi untuk menyetok barang di gudang-gudang di setiap distribusi. Jadi MRP2 ini suatu sistem informasi terintegrasi yang menyediakan data di antara berbagai aktivitas produksi dan area fungsi. Jadi mengkoordinasikan pasar, manufacturing, pembelian, dan lain-lain. Nah, di dalam selanjutnya adalah kita harus memiliki pertama MPS atau Master Production Schedule, kemudian MRP Material Requirement Planning dan kemudian RCCP atau Road Capacity Planning. Kemudian CRP adalah Capacity Requirement Plan. Jadi yang pertama dilakukan, adalah biasanya kalau MRP biasanya itu pakai peramalan, dia menentukan berapa jumlah produksi ke depan, itu pakai peramalan. Kemudian kita rencanakan manajemen permintaan itu akan mengurutkan atau menginformasikan pada perencanaan strategi bisnis ke depan, baru disebut perencanaan dari produksi. Jadi produksi dalam setahun itu berapa, per bulannya berapa, per harinya berapa, itu dijabarkan. Kemudian nanti larinya kepada perencanaan keuangan pemasaran dan kemudian perancangan kebutuhan SDM. Jadi perancangan produksi ini akan dijabarkan ke dalam perancangan kebutuhan sumber daya. Nah, perancangan kebutuhan ini nanti diinformasikan bolak-balik kepada tentang sumber daya kita, apakah itu rencana produksinya sesuai atau bisa dicapai atau tidak. Jadi perancangan produksi ini akan diteruskan atau dijabarkan kembali ke dalam bentuk jadwal produksi atau induk. Jadwal produksi induk ini atau MPS, Master Plan Schedule. Jadi nanti per bulannya berapa dan sebagainya, lebih detail lagi, dan tentunya harus ada informasi dari kapasitas produksi ini sebenarnya berapa. Contoh misalnya gudang harus berapa, kan ada maksimumnya. Kemampuan mesin tuh berapa banyak dalam kapasitas yang disettingnya itu. Apakah kita mampu untuk melakukan schedule tersebut? Kalau tidak, nanti apakah perlu ditingkatkan tambahan dari kapasitasnya, itu nanti diatur di dalam jadwal produksi MPS tersebut. Tentunya MPS ini ada masukan dari pelayanan pesanan order services, ditambahkan ke sini dari final assembling schedule. Ini jadi kan ada yang berdasarkan order atau ada yang berdasarkan untuk kebutuhan stok. Kemudian kita akan jabarkan lagi dari MPS ini menjadi MRP, perencanaan kebutuhan material. Jadi nanti dijabarkan lagi, misalnya produknya ada 1000. Berarti 1000 tuh butuh produk jabaran dari berdasarkan struktur produk, kan ada kita lihat tuh. Ini berapa banyak, jadi bisa ada murnya berapa, dikali aja jumlahnya. Kemudian dari MRP ini akan diinformasikan untuk membuat perencanaan kebutuhan kapasitas. Kapasitas ini bisa juga gudang, bisa juga kendaraan dan lain-lain. Nah, ini dari informasi perencanaan MRP ini dapat masukan juga dari rekayasa produk dan manufacturing. Apakah ini bisa juga ini kan misalnya berubah strukturnya, berubah produknya, berubah bill of materialnya, sehingga akan kita informasikan juga terhadap pada saat pembelian itu si suppliernya udah siap belum misalnya dengan produk itu. Baru itu kita jabarkan MRP ini menjadi pengendalian aktivitas produksi. Misalnya ini akan dijadwalkan scheduling nanti aktivitas pengendalian produknya seperti apa. Bisa juga operation sequencing, penyesuaian operator, kemudian pengendalian input outputnya, dan pengendalian akuntansi keuangan. Dan ini di pembelian ini juga pengendalian aktivitas produksi juga diatur mengenai jadwal pengiriman dari pemasok. Jadi jangan sampai kita rencana produksinya sekian, hasilnya pemasok belum siap. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi jadwal kita turun lagi kepada penjadwalan produksi induk atau MPS dan Road Capacity Planning. Jadi MPS ini pernyataannya tentang produksi, bukan permintaan pasar. Jadi adalah kita dari permintaan pasar berapa kira-kira udah peramalan, baru kita lakukan
penjadwalan. Seyogyanya pemasaran mengikuti MPS pasti. MPS bisa juga sebagai bahan untuk menetapkan available to promise oleh bagian pemasaran. Jadi MPS ini adalah semacam rencana schedule produksi, kemudian diinformasikan pada marketing. Marketing akan mencoba mencapai target produksi itu. Jadi jangan sampai produksi targetnya sekian ternyata nggak bisa dijual. Kemudian penjualan produksi induk berfungsi sebagai memberikan input kepada sistem perencanaan kebutuhan material dan kapasitas. Jadi dari rencana MPS ini akan dihitung kapasitas kita masih cukup atau tidak, atau kalau kita mau tambah mesin kah, atau menambah tempat penyimpanan atau distributor dan lain-lain. Kedua adalah menjadwalkan pesanan produksi dan pembelian untuk item-item MPS ini, dan kemudian memberikan landasan penentuan kebutuhan sumber daya dan kapasitas. Keempat adalah memberikan basis untuk membuat janji tentang penyerahan kepada pelanggan. Nah ini kira-kira. Jadi kita inputnya adalah dasarnya MPS ini input data permintaan total, status inventory, rencana produksi, data perencanaan, informasi di RCCP. Itu diinformasikan kepada proses pembuatan penjadwalan produksi induk dari pertimbangan road cut capacity planning, sehingga menghasilkan jadwalnya adalah jadwal produksi. Nah, data input MPS itu bisa data permintaan total, ya, permintaan selama 1 tahun ke depan, terus kemudian status inventory masih ada nggak barang-barang yang persediaan akhir atau sisa barang masih ada nggak gitu. Nanti kita kemudian rencana produksi MPS dan menentukan tingkat produksi, inventory dan sumber daya lainnya, dan data perencanaan terkait dengan load sizing, safety stock, lead time dan lain-lain. Informasi di RCP itu kebutuhan kapasitas untuk implementasi MPS apakah mencukupi atau tidak. Jangan sampai kita rencana produksi segitu ternyata kapasitas tidak mencukupi. Itu yang jadi faktor utama MPS adalah lingkungan, manufacturing, kemudian struktur produk, horizon perencanaan waktu, lead time, production time, fences, ya. Kemudian pemilihan item-item MPS. Dan ini adalah lingkungan, di mana lingkungan ini kita harus bagi dari 10 item ini kita ukur berdasarkan make to stock atau membuat berdasarkan stock, atau assembling to order atau make to order. Ya, nanti dipelajari perbedaannya. Kemudian bill of material atau BOM ini sudah dipelajari sebelumnya mengenai struktur produk. Nah, struktur produk itu macam-macam, ada yang standar. Jadi ini produk raw materialnya, lama-lama ke atas itu pasti item akhirnya kan mengecil ya. Nah, tetapi ada juga assembling to stock. Jadi bisa juga produknya banyak, terus kemudian assemblingnya bisa bermacam-macam. Itu kayak assembling to stocknya bisa macam-macam tergantung rakitannya A, B, C, D. Jadi yang kita jual adalah assembling to stock. Kemudian yang ini terbalik dari MPS make to order. Jadi berbagai alternatif bisa ditawarkan, tetapi produknya sih sama satu, jadi cuma mengecil gitu ya. Ini alternatif produk yang ditawarkan banyak. Nah, contoh dari material itu ada gasolin, itu petroleum itu ada gasolin 50%, kerosene 15%, diesel value, dan aspal 10%. Jadi pemilihan item MPS itu bisa item yang diberikan oleh produk akhir, jumlah item MPS sedikit, memungkinkan untuk diramalkan. Setiap item MPS harus memiliki BOM atau bill of material, dan itemnya itu harus dimasukkan dalam kapasitas produksi yang dibutuhkan, dan item-item MPS harus mudah dipahami untuk diteruskan ke produksi. Nah, bedanya lead time adalah suatu waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau membeli suatu item. Jadi waktu yang dibutuhkan. Kalau on hand adalah posisi inventory awal secara fisik tersedia di dalam stok, itu istilah on hand. Kalau load size adalah satuan kuantitas dari item yang biasanya dipesan dalam pabrik atau pemasok, atau satu lot, satu kontainer, satu gerobak, satu keranjang, itu bisa. Safety stock adalah tambahan dari item yang dirancang untuk keamanan.
stok jika terjadi lonjakan permintaan secara mendadak. Itu yang kita sudah pelajari mengenai safety stock yang sebelumnya kita pelajari. Dan master production schedule, nah ini adalah bagaimana kita menyusun master plan schedule, jadi MPS-nya ya. Ada bentuk seperti ini, ada sales plan, actual plan, projection, available balance, evaluative promise, dan kumulatif ATP MPS. Nah, untuk sementara itu dulu yang bisa kita sampaikan, nanti kita lanjut pada video berikutnya.